Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Anggraini dari Pendidikan Biologi B 2019 dengan NIM 13046619049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biomembran. Biomembran sendiri berasal dari bahasa Latin, bio artinya hidup dan membran artinya lapisan. Biomembran merupakan membran permeabel selektif yang memisahkan sel dari lingkungan luarnya dan atau menciptakan kompartemen intraseluler. Bisa kita lihat di sini ada struktur dari membran plasma sendiri. Itu yang bagian atas cairan ekstraseluler dan ada lapisannya, bawahnya itu sitoplasma ya. Bisa kita lihat di gambar yang sebelah kiri. Ada kepala, sebelah kanan. Ada kepala dan ekor. Kepala dan ekor ini satu kesatuan. Jadi dia dinamakannya fosfolipid. Kenapa? Karena kepalanya itu fosfat dan secara keseluruhan ya ini lipid, seperti itu. Kepalanya bersifat hidrofilik yang artinya dia suka dengan air, sedangkan ekornya bersifat hidrofobik, yaitu dia tidak suka terhadap air. Selain itu, kepalanya polar dan ekornya non-polar. Karena sifatnya berlawanan, maka saat disusun dua lapisan itu, dia bertolak belakang posisinya. Karena posisinya ini yang menyebabkan plasma membran memiliki sifat permeabel selektif, seperti itu. Selain itu, komponennya selain lipid, ada komponen karbohidrat. Bisa kita lihat yang di gambar sebelahnya, yang warna hijau-hijau itu, ada karbohidrat. Namanya itu dia bisa berubah. Kalau yang dia nempelnya ke substrat yang lipid, dinamakannya glikolipid. Sedangkan kalau karbohidrat nempelnya ke substrat protein, dia namanya glikoprotein. Protein sendiri dibagi menjadi dua. Ada transmembran yang dia nempelnya di dua lapisan, sedangkan ada satu lagi namanya periferal protein, yaitu dia nempelnya cuma di satu lapisan aja. Seperti itu. Nah, yang warna ungu itu ada dari struktur transmembran protein. Ada pornya, ada channel proteinnya juga. Selanjutnya ini ada movement across the plasma membran, yaitu transport melintasi membran plasma gitu. Contohnya kalau yang A ini small uncharged molecules, ini molekul-molekul kecil yang tidak bermuatan. Contohnya ada air, nitrat, karbon dioksida, dan oksigen. Mereka secara bebas bisa keluar, bisa masuk melalui membran plasma tadi. Kenapa? Karena dia ini sifatnya kecil dan bisa melewati secara difusi gitu. Untuk yang bagian B, di situ ada lipid soluble substance, contohnya hidrokarbon. Dia juga bisa keluar masuk melewati membran plasma ini. Contoh dari hidrokarbon sendiri itu hormon yang dari steroid, contohnya testosteron, estrogen, dan sebagainya. Untuk bagian C ini water soluble substance, contohnya glukosa. Glukosa ini kan lebih besar gitu ya komponennya. Glukosa ini tidak bisa secara langsung melewati membran plasma tadi. Dia bisa melewati, harus dibantu dengan insulin. Selanjutnya yang D ada ion. Ionnya ini kebanyakan bermuatan dan kompleks sehingga dia tidak bisa secara langsung melewati membran plasma tadi. Contoh dari ion-ion ini terlihat ada natrium, ada kalsium, ada hidrogen, dan sebagainya. Dia bisa sebenarnya melewati membran plasma, namun dia harus dibantu dengan channel, reseptor, atau bisa juga enzim, seperti itu. Selanjutnya, pergerakan tadi itu ada dua transport, ada transport aktif dan transport pasif. Transport aktif di sini dia harus ditenagai oleh ATP atau adenin trifosfat. Jadi transport aktif di sini ada 3, ada endositosis, ada eksositosis, dan pompa ion. Endositosis dari luar ke dalam, eksositosis dari dalam keluar, dan pompa ion ini dari dalam keluar, namun ada ion yang masuk lagi ke dalam. Jadi seperti bolak-balik gitu ya. Ini semua ditenagai oleh ATP tadi. Selain itu, endositosis itu dibagi menjadi 2. Kalau partikelnya padat dinamakan fagositosis, sedangkan kalau cair dinamakan pinositosis. Selain itu, endositosis juga dapat diperantarai oleh reseptor. Contohnya ada di gambar yang sebelah kanan. Next, kita ke transport pasif. Di sini transportnya itu tidak perlu dibantu oleh tenaga dari ATP atau adenin trifosfat. Kenapa? Bisa kita lihat contohnya yang gambar sebelah kanan. Kalau yang transport aktif itu perlu ATP untuk membantu
partikelnya masuk melewati membran, sedangkan kalau pasif itu tidak perlu ATP, seperti itu. Pasif transport ini ada difusi, yang kedua ada difusi terfasilitasi, dan ada osmosis. Kalau difusi itu dia bisa secara langsung keluar masuk dari substrat yang banyak ke yang sedikit gitu. Kalau difusi ya. Sedangkan kalau osmosis itu dia dari yang sedikit cairannya pindah ke yang banyak. Udah, sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.